kau tulis dengan cintamu. Hariku bersamamu, jangan cepat berlalu. Suaramu yang manis tersimpan dalam kalbuku. Semakin ku mengerti yang kau inginkan, kekasih hatiku. Dari firman-Mu kekuatanku, junjungan hidupku. Ku rindu hadir-Mu, tak mau menjauh dari-Mu. Tenang aku di dalam-Mu. Suaramu yang manis tersimpan dalam kalbuku.
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, sepanjang minggu ini boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur boleh bertemu dengan jemaat Tuhan sekalian. Pada sore hari ini kita sama-sama akan menaikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Biar kita membawa hati yang rindu melekat kepada Tuhan. Kita membawa hati yang penuh syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Janji-Mu yang menopang hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu yang melingkupi setiap hidup kami Tuhan. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Kami berdoa Tuhan, ibadah ini boleh berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap bersama-sama beribadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini Bapa, kami mau bersyukur, berterima kasih bahwa janji Tuhan yang terukir dalam hidup kami, janji Tuhan yang memampukan kami. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, itu yang menguatkan hidup kami. Sama-sama kita katakan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, janji-Mu yang menopang hidup kami. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya.
kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. ini ungkapan syukur kami Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Jemaat Tuhan saja katakan. Terima kasih. Buat kasih setia Tuhan. Penyertaanmu, Amin Tuhan. Yes. terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, buat kasih setia Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu,
penyertaan-Mu, buat perlindungan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, kami berterima kasih untuk setia-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya padamu. Kami naikkan sembah kami hanya untuk-Mu Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu pada Tuhan. Mari naikkan sembah-Mu pada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau baik, Kau luar biasa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kau baik dalam hidup kami, Kau dahsyat dalam rencana-Mu. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap janji Tuhan yang termeterai dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang tak pernah lalu dari hidup kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan beri. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji-Mu Tuhan. Segala pujian, pengagungan, yang terbaik kami naikkan, yang terbaik kami sombangkan hanya padamu Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Haleluya. Mari tetap menyembah Tuhan. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur setiap janji-Mu Tuhan, setiap rencana-Mu Tuhan yang termeterai, yang Kau kerjakan. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik. Sungguh kasih-Mu setia. Kami bersyukur Tuhan, Kau memilih setiap kami datang menyembah-Mu Tuhan, datang meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sungguh Kau setia Tuhan, sungguh Kau mulia Tuhan, tak
lega oleh waktu kuasa-Mu dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Satu hal yang kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan untuk kami Tuhan. Walau belum kami melihat, walau belum kami mengerti Tuhan, tapi kami mau tetap berterima kasih. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tetap dalam sikap penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih Engkau yang melihat setiap hati. penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Jemaat Tuhan saja katakan terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu, Amin Tuhan. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Bagi Tuhan Yesus kami berterima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Amin, amin. Terima kasih Tuhan.
kami rasakan sore hari ini Tuhan. Sebab kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yang siap bersuka cita sore hari ini, sama-sama kita katakan amin. Kau Tuhan yang berikan kami kegembiraan sore hari ini. Kami bersorak-sorak hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat kedua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Katakan ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat kedua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Kami bersorak hanya bagi nama-Mu Tuhan, memberikan kami sukacita sore hari ini. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Sorak-sorak kemana bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami lebih lagi Tuhan mau bersorak-sorak hanya bagi nama Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Come on! Sama-sama kita katakan. Sorak-sorak, muliakan namanya, yang berperan ganti kita. Tepuk tangan, muliakan namanya, yang selamatkan jiwa kita. Serukan satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bagi dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dapat perlindungan dan pengharapan. Para papa. Bersorak-sorak, muliakan namanya,
Dia berperang ganti kita. Serukan bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya, diselamatkan jiwa kita. Serukan satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Sorak-sorakan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Kau Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Kau Tuhan yang ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Sorak-sorak teman bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan mendengarkan katekismus kita minggu ini. Silakan duduk saja jemaat. Pembacaan katekismus kita pada minggu ini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Allah mendengarkan doa dan seruan umatnya? Allah senantiasa mendengarkan doa-doa orang yang berseru kepadanya. Ia akan menjawab permohonan umatnya seturut dengan kehendaknya. Terdapat di dalam Matius 6 ayat 9-13. Pertanyaan kedua, apakah Allah itu baik? Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu baik. Kasih setianya tiada pernah berkesudahan. Rahmat-Nya senantiasa baru setiap pagi. Terdapat di dalam Ratapan 3 ayat 22-25. Pertanyaan ketiga, jika Allah itu baik, mengapa Ia mengizinkan hal-hal buruk terjadi pada orang-orang percaya? Orang-orang percaya memang tidak selalu dapat memahami kehendak dan rencana Allah. Namun, mereka dapat yakin bahwa Allah senantiasa merancangkan yang terbaik bagi mereka. Terdapat di dalam Yeremia 29 ayat 11 dan Roma 8 ayat 28. Demikian pembacaan katekismus kita. Puji Tuhan, itulah tadi pembacaan katekismus kita. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Dan informasi tambahan buat jemaat Tuhan yang membawa anak kecil, boleh dibawa ke bawah ke ruang Daud untuk dilayani oleh pelayan sekolah minggu. Bersama-sama kita menyiapkan hati kita, sebab Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita.
kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sorak yang mulia buat Tuhan, ya Yesus Kristus yang teramat baik dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Walau dunia berubah kasih-Mu, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Setia, Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan sempurna sampai selamanya. Sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini, setiap kami Tuhan, kami melihat bukti kebesaran-Mu, penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari kita memejamkan mata kita, merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Satu hal yang kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, sebab Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Setiap kami sampai detik ini melihat Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Cuma Tuhan saja katakan sambil mengangkat tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat, amin, penyertaan. Sebab kami rindu hadir-Mu saat ini Tuhan. Kami rindu untuk tetap dalam-Mu Tuhan. Lamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita sama-sama bangkit berdiri. Detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Dengan apakah kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan sampai selamanya. Kaulah satu-satunya pengharapan kami. Amin. Sekali lagi, detik ini ku melihat
gloria buat Tuhan. Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami itu, kami jemaat-Mu, biarlah penyembahan kami naik berbau harum menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan, bila apa yang ditaburkan menjadi benih dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini setiap kami, karena sesungguhnya hati kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Jangan duduk dulu. Jemaat Tuhan, sore yang indah ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Basuki Trinugroho. Kepada Bapak kami persilahkan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tema dari Gereja Betel Indonesia, yaitu suka menolong sesama. Ya, suka menolong sesama. Nah, sebentar. Test drive dulu. Ya, oke. Nah, kita tahu bahwa hidup Kristen bukan hanya tentang iman pribadi, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk saling menolong. Jadi kekristenan bukan hanya soal urusan vertikal kita dengan Allah, tetapi juga horizontal hubungan kita dengan sesama. Ada vertikal, ada juga horizontal. Horizontal ini adalah tanggung jawab kita terhadap sesama kita. Dan ini penting ya. Nah, menolong. Satu hal yang sangat penting dari aspek menolong ini yaitu menolong dengan penuh kesungguhan dan rasa apa? Mendesak. Rasa urgent, mendesak. Jadi menolong bukan ditunda-tunda, tetapi mendesak, urgent. Jadi kalau kita mau menolong harus punya ini, sense of urgency, rasa mendesak. Sama seperti kalau misal kita mau nolong tetangga kebakaran, tetangga rumah sebelah kebakaran. Pasti kita nolong cepet-cepet. Kalau enggak cepet bisa juga resikonya ke rumah kita. Maka ini adalah urgent, mendesak. Kita enggak bisa, tar dulu deh tinggal satu halaman. Gitu, enggak bisa. Mendesak, betul? Ya, jadi menolong ini salah satu aspek yang tidak boleh hilang, yaitu mendesak. Kita ucapkan sama-sama, mendesak. 1, 2, 3. Mendesak, ya. Urgent, mendesak. Nah, menolong dengan cepat, perhatikan, seringkali menyelamatkan lebih dari sekedar masalah, bisa menyelamatkan hati dan harapan seseorang. Kalau kita menolong dengan cepat, maka bukan hanya masalahnya yang teratasi, tapi masalah yang lain juga terselesaikan. Bahkan bisa memberi efek yang ganda. Misal contoh, ada teman kita yang lagi masalah. Dia mau bayar kuliah, tapi nggak ada duit. Atau bayar kos lah, mau bayar kos tapi nggak ada duit. Dia ngarepin bantuan dari kita. Sementara kita, sekarang lagi males, besok dah, besok ya. Nah namanya dia mau minta tolong, mau desek kita, malu. Jadi ya tolong besok ya. Begitu besok perut kita sakit, aduh terus kita tunda lagi. Terus
besoknya lagi mau keluar, ban motor kita bocor. Jadi nggak jadi keluar lagi. Maka apa yang terjadi? Bisa jadi teman kita berpikir, jangan-jangan dia nggak jadi. Udahlah, saya jual deh sandal jepit saya jual sarung saya jual apa-apa. Nah akhirnya ketika kita datang ke dia, memang uang itu diperlukan, tapi dia udah jual sesuatu. Kita menjadi kehilangan momentum dalam membantu, dalam menolong, karena kita bertindak tidak cepat. Ya, jadi salah satu aspek dalam menolong yang tidak boleh ketinggalan yaitu bertindak dengan apa? Dengan cepat. Menunda menolong berarti membiarkan penderitaannya bertambah. Jadi jangan gampang menunda kalau mau menolong. Bagi kita mungkin nggak terlalu berarti kita mau menolong itu ya. Menunda, motorku rusak, ini ku lagi nggak enak badan, ini lagi. Ada banyak alasan kita menunda. Tapi bagi yang ditolong setiap waktu itu adalah sesuatu penantian yang menyiksa. Ada yang pernah ditolong? Halo? Ada yang pernah ditolong? Ya, pasti kita merasakan itu. Karena itu menolong harus dengan sense of urgency. Nah, Paulus mengajarkan kepada kita di Galatia 6 ayat 1 sampai 10, wanita membaca ayat genap, pria membaca ayat ganjil ya. Ya, 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, pria, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Wanita, ya. Iya, pria. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Wanita. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Wanita. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Wanita. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sama-sama, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita memperhatikan perikop ini, kepada siapa pertolongan kita harus kita berikan? Ya, pertolongan kepada siapa? Yang pertama yaitu pertolongan untuk menolong yang melanggar. Menolong teman kita, saudara kita yang melakukan
pelanggaran firman. Saya ingat waktu saya kuliah, teman saya laki-laki, dia pacaran sama yang tidak seiman. Maka saya undang dia ke rumah saya ajak ngobrol dia. Lama, dari pagi sampai sore saya ajak di rumah saya. Ngobrol ngalor ngidul. Biasa orang Jawa muter-muter dulu. Muternya 5 jam, ngomongnya 5 menit. Tapi puji Tuhan, dia mau. Nah, di gereja apalagi? Di gereja merupakan kewajaran bahwa di antara kita ada yang jatuh melanggar firman Tuhan. Nah, pelanggaran di sini ya dikatakan di dalam Galatia ayat 1, 6 ayat 1, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Nah, saya sampaikan beberapa hal di sini, yaitu yang pertama, tentang kedapatan melakukan pelanggaran. Ini adalah pelanggaran karena orang tersebut tergelincir, terpeleset, jatuh karena kelemahannya. Bukan karena pemberontakan, bukan karena tabiatnya, tetapi dia jatuh. Nangkep perbedaannya? Halo? Ya. Jadi bukan karena misal ini anak mencuri aja, kemana-mana mencuri, di kampus mencuri, di kos-kosan mencuri, di warung mencuri. Nah, di gereja kedapatan mencuri. Nah, itu lain, itu tabiat. Tapi ini adalah orang yang jatuh, tergelincir. Ya. Nah, jadi kamu yang rohani harus menegur dia, membimbing dia, ya. Yang kedua, memimpin kembali. Memimpin kembali ini bahasa aslinya berarti restore, to restore, memulihkan. Sama seperti membetulkan tulang yang mengalami gangguan, tulang yang patah, tulang yang retak. Jadi perlu hati-hati dan penuh kesabaran, ya, karena dia jatuh. Dan dengan roh lemah lembut, bukan menghakimi, tetapi dengan penuh kasih kita membimbing dia. Nah, saya mau sampaikan begini. Saya akhir-akhir ini banyak belajar tentang konseling. Saya baca buku-buku konseling. Istri saya mengambil sertifikasi nasional konseling. Jadi buku-buku istri saya banyak saya baca. Kalau dia seminar ke Surabaya, kemana, saya anter. Saya ikut ngerjain PR-nya. Jadi saya ndalemin konseling. Tapi saya mau katakan, sebetulnya konselor yang paling efektif, yang menangani sebagian besar masalah, itu adalah teman di dalam gereja. Misal contoh, saya karena ahli konseling, saya lulus sertifikasi konseling, kemudian saya buka papan plang di depan rumah, buka praktek konseling. Maka ketika ada orang datang, yang pertama saya nggak kenal dia.
memang ada formulirnya, isian ini sebagainya, tapi itu sangat superficial. Yang kedua, saya tidak ada ikatan emosi dengan orang tersebut. Betul tidak? Nggak ada ikatan batin. Akibatnya ketika saya ketemu mendengarkan dia curhat, maka yang saya lakukan adalah kira-kira teori yang mana ya yang cocok. Kira-kira metode terapi apa ya yang cocok. Dan tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan. Tapi beda kalau kalian biasa berteman 4-5 orang berteman dan kemudian salah satu jatuh. Maka apa yang terjadi? Kalian bisa langsung ngumpul, kenapa kok? Kok sekarang ini murung aja? Kenapa kok cerita kok? Nah, maka secara natural, secara alami dia akan cerita. Dan kita mengenal dia, kita punya ikatan emosi dengan dia, maka sebetulnya sebagian besar masalah akan selesai dengan cara ini. Dan itu sangat efektif. Yang harus didiagnosa sampai pakai assessment segala macam, itu kalau sudah hampir jam 7:05 begini begitu. Itu mungkin yang perlu. Tetapi sebetulnya hampir semua masalah bisa melalui kita bersama. Pengalaman saya sebagai pendeta, walaupun saya mengenali jemaat saya belum banyak, jadi saya rata-rata kenal. Tetapi mereka justru dengan pemimpin selnya jauh lebih efektif. Tetapi bedanya yang perlu kita harus hati-hati yaitu jangan di antara kita kemudian jatuh kepada kesalahan yang sering dilakukan. Yaitu apa? Kita kadang-kadang justru kepo kita lebih gede daripada kemauan kita untuk menyembuhkan teman kita. Gimana sih kejadiannya? Yang benar kok. Terus, jadi kita bukannya pengen nyembuhin tapi kepo. Dan setelah itu, nah kita terus kemudian menyebarkan berita itu. Atau kita menghakimi dia dan sebagainya. Kita justru gereja harusnya menjadi komunitas yang menyembuhkan. Amin. Komunitas yang menyembuhkan. Komunitas yang menyembuhkan di antara kita. 1 Yohanes 1 ayat 7 katakan begini. 1 Yohanes ayat 7, 1 Yohanes 1 ayat 7 ya. Darah Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Tapi didahului ketika darah Kristus menyucikan kita dari segala dosa, yaitu kita yang hidup di dalam terang sama seperti Kristus yang adalah terang. Maka kita beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Terang ketemu terang, beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Darah Kristus menyucikan kita, menyembuhkan kita. Jadi di antara kita ada potensi untuk kesembuhan. Dalam komunitas kita ada potensi untuk kesembuhan. Karena itu menegur orang teman yang tergelincir. Ini kita bisa justru dengan membawa kesembuhan. Tapi ingat, sembari menolong, kita juga harus selalu menyadari bahwa kita pun bisa jatuh dalam dosa yang sama. Ingat, jangan terlalu kenceng, jangan terlalu menghakimi, jangan terlalu menjadi ahli Taurat modern. Karena kita juga bisa jatuh dalam dosa yang sama.
Atau kalau dosa yang lain pun kita juga berpotensi jatuh. Jadi mari kita melayani, membawa kesembuhan bagi komunitas kita. Ingat tujuan kita adalah apa? Memulihkan, bukan mempermalukan saudara yang jatuh. Jadi pastikan bahwa mereka yang kita tolong memiliki rasa aman dan kepercayaan kepada kita. Suka terjadi ironi. Satu kali, ini yang cerita seorang hamba Tuhan, namanya Chuck Swindoll. Ada seorang melakukan kesalahan dan di tengah jemaat dia menjadi sorotan. Tiba-tiba dia HP-nya bunyi. Pada waktu HP-nya bunyi, langsung semua mata. Karena dia dilihat banyak orang. Tambah lama, dan semua jadi pada ngeliatin. Dia sudah merasa jadi sorotan karena dia punya salah. Begitu dia melakukan HP-nya bunyi, dia lupa silent, dilihat semua. Jadi dia berpikir, nggak enak di gereja ini. Saya udah jelek di gereja ini. Nama saya udah nggak baik di gereja ini. Jadi karena dia frustasi dengan gereja, akhirnya dia pergi ke bar. Dia pesan minum. Tapi karena gugup, gelasnya jatuh. Jadi dia kaget. Aduh, di gereja yang orang-orangnya baik-baik aja habis saya. Apalagi di sini. Aduh. Tapi tahu, di bar justru pelayannya datang. Pak, silahkan tetap duduk. Nanti saya bersihkan. Gampang ini, gampang. Nanti saya bersihkan. Iya, tapi ini nggak apa-apa, Bapak duduk aja. Nanti saya ambilkan lagi ya. Dia pikir, aduh, kenapa di bar saya dilayani? Bahkan ketika saya memecahkan gelas. Tetapi di gereja, ini HP saya yang bunyi. Nggak ada yang rusak, nggak ada yang dirugikan. Tapi kenapa mata orang begitu menghakimi saya? Itu yang sering terjadi di gereja. Karena itu, ayo kita jadikan gereja kita sebagai komunitas yang menyembuhkan. Amin. Komunitas yang menyembuhkan, yang setiap orang datang ke sini merasa di sini aku diterima, di sini aku dianggap penting, di sini aku berharga, di sini aku diharapkan peranku, di sini aku merasa nyaman. Ya. Jadi menangani yang melanggar itu sesuatu yang memang demikian, dimanapun, di gereja manapun selalu ada. Tetapi biarlah di tempat ini justru orang disembuhkan lewat pelanggaran yang mereka lakukan. Yang kedua, menolong yang berbeban. Menolong yang berbeban. Galatia 6 ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, menolong yang berbeban. Nah, di antara kita pasti ada orang yang berbeban. Nah, berbeban berat artinya masalah hidup yang tidak sanggup dipikul sendiri. Dan masalah itu bisa berupa keuangan, bisa berupa keluarga. Ada yang keluarga konflik,
Ada yang keluarga merasa kehilangan, baru berduka dan sebagainya. Atau mental. Ada orang-orang yang punya beban mental yang berat. Ada orang yang minder. Ada orang yang mengalami ketakutan. Ada orang yang mengalami problem jiwa yang berat. Tidak sanggup memikul sendirian. Atau beban problem iman. Hubungan dia dengan Tuhan. Ya. Nah, kita perlu peka terhadap hal ini. Ada banyak orang yang punya beban. Perlu kita masuk menyelami lebih dalam. Sehingga kita mengenal orang bukan hanya penampilannya. Tetapi kedalaman hatinya. Apa problem yang sedang dialami. Dan ketika kita menanggung beban, maka kita, Alkitab katakan, memenuhi hukum apa? Hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Ya, di dalam Kristus hukum kasih. Nah, dan ayat 9 dikatakan, jangan jemu berbuat baik. Meski tidak langsung terlihat hasilnya. Berarti pada waktu menolong, bisa jadi tidak kelihatan hasilnya. Kadang-kadang, waktu kita menolong, kita punya ekspektasi. Halo? Ketika kita menolong, kita punya ekspektasi, yaitu ada dua. Yaitu masalahnya selesai, tapi juga karakternya baik. Masalahnya selesai, karakternya baik. Hanya masalahnya adalah kadang-kadang orang yang kita tolong, masalahnya tertolong melalui kita, tetapi karakter orang tersebut tetap enggak berubah. Sehingga kadang-kadang kita jengkel. Udah ditolongin. Apa pancet, tetap aja gitu. Udah ditolongin, masih aja gitu. Kadang-kadang kita jengkel. Kadang-kadang menolong sepertinya kita yang dimanfaatkan karena apa? Karena karakternya enggak berubah. Alkitab katakan bahwa jangan jemu-jemu berbuat baik. Berarti meskipun hasilnya belum kelihatan, kita tetap menolong. Di tempat saya, kadang-kadang ada orang itu suka keliling. Kami ada beberapa sel. Jadi, dulu waktu kami belum bikin policy khusus, jadi orang ini datang ke sel A. Di sel A, dia mengunjungi anggota satu, pinjam uang. Kan anggota satu minjemin gak cerita ke orang. Terus pinjam lagi ke anggota 3, ke anggota ini. Setelah itu muter balik ke sini. Setelah di sini ditolak, dia pindah sel grup yang lain. Nah di sini SOP-nya sama. Satu, kedua ke sini terus. Dan pindah lagi. Nah, pada waktu kami pertemuan pemimpin sel, terus kebongkar. Ternyata banyak yang dipinjemin. Saya bilang ke teman-teman, lebih baik kalian berbuat salah karena menolong. Daripada kalian berbuat salah. Ternyata orang itu harus ditolong, tetapi kita tidak menolong karena terlalu hati-hati. Ya. Nah, jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Kita tidak jemu kalau kita tidak memiliki ekspektasi yang berlebih ketika kita
menolong. Ya, nah berarti karena orang problemnya bukan hanya tentang uang, di balik problem uang itu juga ada tentang pergumulan batin mereka. Maka kita perlu menyediakan waktu, kita perlu menyediakan telinga, kita bahkan kalau perlu tenaga kita lakukan untuk membantu yang membutuhkan. Pada waktu kuliah saya ingat saya ikut kelas pemuridan. Ini pemuridan yang rada ekstrim. Jadi waktu itu belum ada komputer, masih mesin ketik. Dan salah satu tugas yaitu harus menolong orang lain. Selama seminggu harus menemukan orang tertentu untuk menolong. Karena jiwa yang suka menolong itu perlu diasah, itu perlu dilatih, itu perlu dibiasakan. Kalau tidak, maka kita tidak punya kepekaan terhadap orang yang perlu ditolong. Nah, jadi seringkali waktu itu kita bantu teman, nawar-nawar deh, gimana laporannya udah selesai, udah sampai mana, mau dibantu ngetik, mau dibantu ini dan sebagainya. Ya, perlu dilatih karena kalau tidak maka kesukaan kita menolong tidak terasah. Jadi dalam menolong yang pertama hadir. Ya, hadir. Ada teman ini kunjungi. Saya dulu biasa kalau di IPB hari Sabtu itu hari ujian. Hari Sabtu itu hari ujian. Jadi begitu Sabtu maka kita kunjungan ke tempatnya mahasiswa-mahasiswa adik-adik kelas untuk melihat gimana ujiannya. Bisa enggak? Bagus enggak? Ini kesempatan untuk kita memotivasi mereka. Hadir, enggak bantu uang, enggak bantu tenaga, enggak bantu apa-apa. Tapi apa? Hadir. Ini penting, hadir dalam hidup teman-teman kita. Yang kedua, memberi pertolongan yang nyata. Baik itu pertolongan melalui tenaga, melalui uang, atau melalui hubungan dan sebagainya. Dan dukung konsisten di dalam doa. Oke? Yang pertama tadi menolong siapa? Yang melakukan pelanggaran. Yang kedua menolong yang berbeban berat. Nah yang ketiga ini bagian yang paling saya suka. Yang paling saya suka, favorit saya ini, topik yang paling favorit. Yaitu menolong yang mengajar firman. Nah, jadi menolong hamba Tuhan yang biasa mengajar firman. Mau? Amin? Mau bersedia? Oke, saya daftar nanti ya. Menolong saya ya. Oke. Menolong orang yang mengajar firman. Nah, saya lihat dari Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman apa? Membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Sekali lagi, bersedia? Lu kok jadi silent mode ya. Nah, berikutnya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, membagi kepada hamba Tuhan yang suka mengajar firman. Memang saya lihat dua-duanya memang ada problem.
Problem yang pertama dari hamba Tuhannya. Saya melihat YouTube, Instagram mengekspos habis pastor in style, terus apalagi yang ada yang hamba Tuhan begitu berdiri dari atas sampai ke bawah lebih dari 1 M. Karena apa? Karena jamnya, karena sepatunya, karena ikat pinggangnya. Begitu berdiri lebih dari 1 M. Sehingga hal ini menjadi pembicaraan di media sosial. Karena pembicaraan itu terus menyoroti yang demikian, maka akibatnya orang melihat dan menjadi skeptis terhadap hamba Tuhan. Nah, saya mau sampaikan, di satu sisi memang ini kenyataan. Tapi di sisi lain ini berlebihan. Karena apa? Misal contoh aja di GBI. Nah, di GBI gereja kita. 70% gereja kita itu jemaatnya kecil dan di daerah. Berarti tidak semua hamba Tuhan itu seperti yang diberitakan di media sosial yang dijadikan bahan kritikan. Ada banyak teman yang mereka struggle, mereka berjuang. Mereka berjuang. Pada waktu COVID kemarin, BPD juga mengadakan penggalangan dana untuk membantu hamba-hamba Tuhan yang karena COVID mereka tidak mendapat income, tidak mendapat pemasukan. Jadi kita bantu, ada yang dalam bentuk uang, ada yang dalam bentuk sembako. Nah, yang di desa lebih cepat beres. Karena apa? Karena selain COVID-nya lebih cepat reda, mereka walaupun nggak ada pendapatan, mereka punya ayam, mereka punya babi, mereka punya apa saja, tanaman dan sebagainya. Oke, tetapi yang di kota menjadi masalah. Sehingga kami membantu untuk mengusahakan bantu yang di kota itu jauh lebih lama dibanding yang di desa. Dan ketika kami membantu, saya kunjungi satu persatu hamba-hamba Tuhan ini, maka saya melihat ada satu problem, yaitu jemaat kurang peduli terhadap gembalanya. Memang jemaat lagi ada masalah waktu itu, jemaat lagi ada problem juga, semua terpukul karena COVID, tetapi setidak-tidaknya mereka seharusnya bisa membantu. Kalau sedikit semua dikumpulkan bisa cukup. Tetapi karena gembala juga tidak berani mengajarkan ini, akibatnya jemaat tidak punya kepedulian yang cukup terhadap gembalanya. Dia pikir gembalaku keren, iyalah gembala itu di mana-mana keren. Walaupun kantongnya kita semua nggak ada yang tahu. Penampilannya tetap pakai jas, penampilannya selalu klimis, penampilannya selalu bersih, dan ketika tampil di depan penuh percaya diri menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kita tidak tahu pergumulannya. Karena itu Paulus menekankan supaya membagi segala sesuatu kepada orang yang mengajar. Oke, halo, ingat ini, nanti ini dari sekian hampir semua mahasiswa, nanti kalian lulus.
kalian akan kerja, kalian akan ini punya kepedulian. Memang konteks pada waktu itu terjadi di Alkitab, pada waktu zaman Paulus, konteks hamba Tuhan adalah pada waktu itu gereja tidak ada yang anggotanya ratusan, tidak ada. Anggotanya 10, 20 yang tersebar di rumah-rumah. Dan pendeta biasanya berkeliling dari satu daerah ke daerah lain, dari kota ke kota lain. Akibatnya, gembala tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah. Karena itu Paulus mengatakan, bantu mereka. Saya harap kita bisa mengerti pergumulan hamba Tuhan. Saya ketua BPD, saya ketua GBI Sulawesi Selatan. Saya ngerti mulai dari Makassar sampai Seko keadaan hamba-hamba Tuhan. Saya mau ingatkan sebagai jemaat, milikilah kepedulian terhadap keluarga hamba Tuhan. Ya. Satu kali staf saya ngomong ke saya, ke istri saya lah, tante, jemaat itu mau ngasih ke tante, bingung. Kenapa bingung? Karena mereka pikir di gereja makanannya lebih banyak daripada yang dipunyain jemaat. Saya mau sampaikan, kadang-kadang memang kami ada, tetapi pada waktu jemaat ngirim, saya itu ada satu janda ya. Satu janda itu kadang-kadang dia datang bawa mangga 3. Saya sendiri punya mangga. Ya. Kita beli mangga ya bisa. Tapi pada waktu itu ibu itu datang bawa mangga begitu. Istri saya sangat bersukacita. Karena berarti di hati ibu itu bukan hanya ada mangga. Dia ada hati yang memperhatikan kami berdua. Jadi ini hal yang saya mewakili semua hamba Tuhan. Memang di YouTube, di Instagram kritikan banyak. Tapi tidak semua hamba Tuhan demikian ya. Paulus sangat menekankan jemaat mendukung mereka yang mengajar. Ya. Galatia 6 ayat 10 katakan selama masih ada kesempatan. Berarti kesempatan itu tidak selalu ada. Karena itu selama masih ada kesempatan, ayo kita lakukan. Kita menghargai pelayanan rohani yang mereka lakukan sebagai bagian penting dari pertumbuhan rohani jemaat. Ya, karena mereka menggumulkan pertumbuhan rohani kita. Saya sama seperti saya sebagai gembala juga demikian. Saya tahu di YouTube ada banyak sekali pengkhotbah. Betul? Begitu gampang kita mendapatkan khotbah di YouTube. Tetapi saya harus menyediakan menu yang lebih dari semua yang di YouTube. Bukan karena saya khotbahnya lebih baik dari pengkhotbah YouTube, tetapi saya mau pastikan yang saya sampaikan adalah yang sehat, yang dibutuhkan oleh jemaat. Itulah pergumulan gembala. Menyediakan pertumbuhan jemaat. Kerohanian yang menjadi semakin dewasa. Dan kita memberkati pelayan firman juga dengan motivasi supaya Injil terus diberitakan dengan kuasa. Pagi tadi saya khotbah ke jemaat sama topik ini. Saya sampaikan rasa terima kasih saya kepada jemaat. Jemaat, saya sangat berterima kasih. Karena saya banyak pergi. Saya pergi
Kalau Pak Esra jalurnya Jakarta, Surabaya, kalau saya Mengkendek, Mangkutanah, jalur saya ke daerah, dan ini sering sekali. Tetapi saya mengucapkan terima kasih karena jemaat setia, jemaat terus mensupport. Nah, ketika kita mensupport pelayan Tuhan, pelayan firman, Injil akan diberitakan semakin luas. Tahun 2014, saya berkesempatan untuk training Hagai 1 bulan di Hawaii. Nah, di Hawaii itu yang di training sekitar 52 kelas. Tapi ada banyak orang yang agak tua, yang begitu kami datang, dia langsung datang, angkat koper, dibawa masuk ke kamar saya. Dan setiap hari bapak tua itu datang ke kamar saya. Dia nyuci, ngosek bathtub, terus ngebersihin kloset, ngepel, dan ngelipat selimut. Setiap hari. Nah, waktu makan, mereka pakai jas malam untuk makan bersama-sama. Jadi saya heran, kenapa ini pelayan kamar ini terus makan pada pakai jas begitu. Jadi saya tanya, Bapak, aslinya dari mana? Dari Australia. Oh, terus kok bisa di sini? Saya tanya. Iya, saya di sini, saya mengambil cuti. Kalau Anda training di sini 1 bulan, maka saya ada di sini 4 bulan. Hah? Kok cuti bisa 4 bulan? Iya, karena saya punya perusahaan sendiri. Ternyata orang yang tiap hari membersihkan itu, dia punya beberapa blok apartemen dan pertokoan di Sydney. Jadi orang yang melayani itu adalah orang yang super kaya, sangat makmur. Jadi mereka bukan hanya nyumbang uangnya supaya saya bisa datang ke sana, karena selama 1 bulan cuma bayar $1.000, 15 jutaan. Padahal biaya kami 100 juta lebih. Karena ada orang-orang yang demikian. Orang-orang yang sangat kaya. Tetapi dengan rendah hati mereka mengerjakan keseharian untuk menolong saya. Dan dia berkata, saya ada di sini karena saya tidak bisa memberitakan firman kemana-mana. Tidak bisa menginjil seperti Anda. Saya mau pastikan Anda di sini bisa mengikuti seluruh proses training dengan baik. Supaya Anda pulang dari sini, Anda bisa memberitakan Injil dengan baik. Jadi ketika kita mendukung hamba Tuhan, itu bukan hanya mendukung hamba Tuhan, kita juga mendukung pemberitaan kabar baik. Ya, jadi panggilan kita yang pertama tadi apa? Menolong yang jatuh, yang melanggar, dan kita pulihkan mereka. Yang kedua, menolong yang berbeban berat dengan mendukung, menopang mereka. Dan terakhir, menolong yang memberitakan firman dengan mensupport mereka supaya terus mendewasakan jemaat dan memastikan Injil diberitakan semakin luas. Oke, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk sore ini. Kami belajar sesuatu yang sangat praktis. Karena kekristenan kami bukan hanya soal vertikal, hubungan kami dengan Engkau. Tetapi yang tak kalah penting yaitu hubungan kami dengan sesama melalui saling menolong. Sore hari ini Engkau ingatkan kami Tuhan, pentingnya kami bertindak nyata dalam hubungan kami horizontal.
supaya ada banyak orang dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan, bahkan disupport supaya pelayanannya makin berkembang. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada sore malam hari ini saat memberkati kita semua. Amin. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada sore malam hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Sebelum itu ada sedikit info bagi kita semua. Di hadapan sidang jemaat terdapat 2 amplop persembahan. Amplop persembahan yang pertama itu diperuntukkan untuk operasional pastori. Amplop persembahan yang kedua untuk kas gereja. Dan di atas kotak persembahan nanti ada kotak kecil yang berisikan kertas janjiman bagi sidang jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin terbebani membantu kegiatan Natal atau panitia Natal di tempat ini, dapat kita mengisinya atau dapat kita mengambil nanti pada saat kita membawa persembahan ke depan. Dan ketika kita telah mengisi, dapat dikembalikan kepada Kak Vero yang ada di belakang atau pelayan-pelayan yang bertugas pada malam hari ini. Terima kasih. Sebelum kita melakukan semua itu, mari kita angkat persembahan kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan yang selalu ada bersama kehidupan kami. Kami telah merenungkan, bahkan kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk menjalani kehidupan kami yang akan datang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan malam hari ini kami akan memberikan korban persembahan. Kau berkati Tuhan, bila Tuhan dapat berguna, berilah persembahan yang dapat berguna bagi gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bila saat yang menanti firman Allah
sorak-sorai kebenaran bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk senang jemaat yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman info sepekan gereja di tempat ini kepada tim multimedia saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, itu tadi pengumuman untuk kegiatan kita sepekan yang akan datang. Saya izin menyampaikan beberapa informasi kembali. Pertama-tama, selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini bersama dengan kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kami menyambut jemaat Tuhan dengan penuh sukacita. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, yang belum menemukan tempat yang tetap untuk bertumbuh, kami sangat terbuka di tempat ini, kita sama-sama belajar dan semakin bertumbuh ke arah Kristus. Dan di samping kiri kanan jemaat Tuhan, ada pelayan Aser yang membawakan form selamat datang. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, silakan jangan ragu untuk diambil, lalu formnya diisi dan setelah keluar dari gedung gereja boleh ditukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan oleh gereja. Dan di teman-teman Aser juga ada form pokok doa bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan bersama, boleh diisi dan kita akan sama-sama doakan di Pondok Daud. Dan mewakili gembala serta sidang jemaat di tempat ini, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Basuki atas pelayanannya Pak pada sore hari
hari ini. Tuhan Yesus semakin memberkati, pengurapan Tuhan semakin dinyatakan, apa yang dibutuhkan Tuhan pasti cukupkan. Dan untuk kita semua boleh kita perhatikan kembali kegiatan-kegiatan kita selama sepekan yang akan datang. Mengajak jemaat Tuhan juga, teman-teman semua yang rindu untuk melayani Tuhan. Ada barcode kecil di depan jemaat Tuhan, sekalian boleh di-scan dan boleh berdoa minta kepada Tuhan apa pelayanan yang Tuhan taruh di hati kita semua untuk sama-sama kita belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan juga di bawah ada basar yang disiapkan oleh jemaat Tuhan di tempat ini, oleh panitia Natal untuk kegiatan Natal bulan Desember gereja kita. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk membantu boleh silakan dibeli. Itu saja untuk pengumuman sepekan yang akan datang, dan kepada kita semua terima kasih atas kehadiran jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati kita. Tiba saatnya kita tiba di ujung ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita saat ini. Haleluya. anugerah keselamatan-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah hidup kami, kekasih hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hak kehadiran-Mu, Roh Kudus, menyatukan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menaikkan pujian kami. Allah bertahta di atas setiap pujian kami. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kami saat ini Bapa. Kamilah orang-orang yang berbahagia Tuhan, masih boleh merasakan kebaikan Tuhan, menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Bahkan kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman Tuhan menegur bagi kami
untuk kami boleh saling tolong menolong dengan sesama kami yang membutuhkan. Bahkan kami tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, kesanggupan untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu lebih dan lebih lagi dengan pengurapan-Mu Bapa. Berikan akal hikmat untuk boleh menjadi saluran berkat dimanapun berada Bapa. Engkau memberkati pelayanan, Engkau memberkati keluarganya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Satu hal Bapa, kami mengasihi-Mu karena kami tahu Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengawali kami, Engkau mengakhiri kami dengan ibadah ini. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami akan pulang dengan membawa berkas-berkas yang daripada Tuhan. Berkas sukacita, damai sejahtera, bahkan pertumbuhan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak kami yang mengambil pelayanan sore hari ini. Baik yang penerima tamu, baik pemusik, WL, singers, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun yang dipersembahkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan akan memperhitungkan waktu, tenaga yang mereka persembahkan buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai dan lebih lagi Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Tuhan Pastor Ezra di tempat ini Tuhan sebagai leader Tuhan. Kami yakin dan percaya, anugerahkan kekuatan, akal hikmah, roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga keluarganya, pelayanannya, bahkan Tuhan usahanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, buat Pastor Peter kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Engkau menilai Tuhan kesetiaannya Tuhan untuk boleh menjadi pelayan-Mu Tuhan. Kami serahkan pelayanannya, pekerjaan, bahkan keluarganya, anaknya, keluarganya dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini. Kami serahkan dalam masa tuanya Tuhan untuk lebih memberkati lewat kesehatan Tuhan, lewat kesejahteraan, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan, kami berdoa buat yang hadir saat ini juga Tuhan. Kami sebagai apapun Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan itu boleh menjadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, saudara kami yang tidak hadir saat ini, anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami serahkan generasi kami yang saat ini hadir maupun yang tidak hadir Tuhan. Engkau lawati mereka satu persatu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati apapun yang dikerjakan. Baik mereka yang masih sekolah, kuliah, yang sudah bekerja maupun belum bekerja. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Bahkan kami yang hadir saat ini Tuhan, kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami sebentar pulang tidak sama di waktu kami datang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Tuhan, bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hujan pertobatan terjadi, bahkan kemuliaan nama Tuhan akan terjadi buat bangsa dan negara ini. Engkau memberkati pemimpin kami mulai dari presiden bahkan jajaran yang terendah. Kami yakin dan percaya Tuhan anugerahkan roh takut akan Tuhan, roh bijaksana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kota Makassar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, anugerahkan Tuhan orang-orang yang bertobat, orang-orang yang sudah melakukan Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Saat ini juga kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan nama-Mu Tuhan, sukacita, damai sejahtera, bahkan kemakmuran bagi kota Makassar ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kebebasan untuk kami boleh beribadah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan gereja-gereja dimanapun berada dalam kota Makassar ini. Sekalipun kami berbeda dominasi, kami yakin dan percaya satu visi dan misi buat pelebaran kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat Tuhan anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan, anak-anak kami Tuhan yang merindukan pasangan,
Tuhan akan memperhitungkan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Sempurnakan doa kami Tuhan. Sekalipun belum terucap kami yakin dan percaya Tuhan lebih dahulu mengetahui. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami akan mengakhiri doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka akan menerima jawaban daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau di sepanjang kehidupan ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau ketika engkau melakukan seluruh aktivitasmu dalam seluruh tanggung jawabmu. Engkau mengasihi Tuhan dan engkau juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan setiap janji Tuhan ini akan menyertai engkau di sepanjang kehidupanmu. Terimalah seluruh berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak. Betapa